Akhirnya resmi Arsenal menjadi juara English Premier League musim ini. Gue pribadi ingin mengucapkan selamat kepada Mikel Arteta yang sudah membuktikan dirinya. Yang dimana sebelumnya Mikel Arteta hanya mampu untuk finish di posisi runner up selama 3 musim berturut-turut. Ini menjadi kado manis ya, karena setelah penantian panjang sebelumnya 22 tahun lamanya publik Emirates Stadium sudah mendambakan trofi IPL. Dan kali ini trofi IPL kembali lagi ke Arsenal. Dan yang bikin pencapaian ini istimewa adalah bahwa Mikel Arteta sendiri adalah mantan pemain Arsenal, bisa dibilang salah satu legend klub Arsenal ya, yang memiliki DNA Arsenal dan waktu itu pula pernah dilatih oleh Arsene Wenger. Dan fakta yang menariknya adalah trofi IPL terakhir yang dimenangkan oleh Arsenal adalah pada tahun 2003-2004, di mana sejarah invincible itu terjadi. Dan for your information, kala itu Arsenal masih bermarkas di Highbury ya. Sehingga ini menjadikan trofi IPL pertama di Emirates Stadium. Nah, ngomong-ngomong, waktu di pertengahan musim, Arsene Wenger pernah mengatakan sebuah statement yang mungkin sudah semakin relate ya. Kala itu Arsene Wenger mengatakan bahwa sudah saatnya ini adalah era dominasi Arsenal. Dan kala itu masih sangat mendapatkan respon yang negatif karena setelah statement itu keluar, Arsenal ternyata terpeleset beberapa kali bahkan ketika menghadapi tim-tim lemah di IPL. Namun akhirnya mungkin ya semesta ingin Mikel Arteta memenangkan trofi IPL pertamanya setelah bermusim-musim gagal dan menjadi bahan bulian oleh para supporter Liga Inggris lainnya. Ini menjadi sesuatu yang menarik karena ada satu hal yang menarik. Pertama, mungkin ini adalah ujian terakhir dari Pep Guardiola ya, di mana pada akhirnya Mikel Arteta yang sebelumnya pernah menimba ilmu kepelatihan ketika menjadi asisten Pep Guardiola di Manchester City, dan akhirnya setelah beberapa kali mencoba, Mikel Arteta pun berhasil mengalahkan mentornya sendiri Pep Guardiola di musim terakhir Pep Guardiola bersama Manchester City, atau mengakhiri dominasi Pep Guardiola di IPL, di mana Pep Guardiola itu sudah 10 tahun ya berkarir di English Premier League sejak tahun 2016. Dan dari 10 tahun itu Pep Guardiola sudah memenangkan 6 trofi IPL, di mana hanya ada 4 musim dan 4 pelatih mungkin ya yang bisa atau mampu mengalahkan dominasi Pep Guardiola di Premier League. Yang pertama ada Antonio Conte waktu membela Chelsea, lalu ada Jurgen Klopp di Liverpool, dan ada Arne Slot yang meskipun sisa-sisa peninggalan Jurgen Klopp itu sendiri, dan yang terakhir ada Mikel Arteta yang bisa memenangkan English Premier League di era dominasi Pep Guardiola. Ini menjadi momen yang sangat penting karena jika pertandingan semalam Manchester City melawan Bournemouth itu berakhir dimenangkan oleh Manchester City, maka Arsenal harus bermain dan memenangkan sisa pertandingan mereka menghadapi Crystal Palace. Namun karena pertandingan antara Manchester City melawan Bournemouth berakhir imbang, sehingga gap poinnya sudah tidak tersusul lagi dan secara resmi Arsenal menjadi juara English Premier League di musim 2025-2026. Dan kemenangan ini mengunci gelar IPL sangatlah penting karena menjadi momentum ya. Karena
Nanti di tanggal 31 Mei di final UCL menghadapi PSG, Arsenal tidak lagi memiliki beban yang cukup berat di pundak mereka. Mungkin mereka akan bermain nothing tulus ya, karena ada beberapa fans juga yang menganggap at least salah satu di antara dua trofi bergengsi, entah itu UCL ataupun IPL yang harus dimenangkan, itu sudah mampu menjawab ekspektasi besar dari para supporter. Dan kali ini IPL sudah berhasil diamankan. Dan kemungkinan besar para pemain dari Arsenal atau skuad Arsenal nanti akan memiliki mental boost ya untuk menghadapi PSG. Mereka mungkin akan bermain nothing tulus, mereka mungkin akan bermain tidak terlalu defensif, bahkan akan melakukan inisiasi serangan karena at least kalaupun, belum berhasil untuk mengangkat trofi UCL setidaknya, tidak ada, apa ya, tidak ada kekecewaan dari fans untuk musim ini karena sudah pecah telur ya. Dan, pecah telurnya itu trofi yang bergengsi yaitu IPL itu sendiri dan ini menjadi sangat menarik juga. Dan, bisa dibilang ada beberapa video yang sudah kita bahas sebelumnya bahwa jika Arteta memenangkan 2 trofi besar yaitu IPL dan UCL, maka manajemen dari Arsenal akan memberikan kontrak durasi yang sangat panjang, yaitu nggak nanggung-nanggung ya, 20 tahun atau 2 dekade. Tetapi akhir-akhir ini bahkan sebelum, pertandingan semalam antara Manchester City dan Bournemouth ya yang mengunci gelar Arsenal, manajemen dari Arsenal sendiri, merasa sudah cukup puas dengan progres yang diberikan oleh Mikel Arteta. Sehingga sudah mulai ada pembicaraan untuk perpanjang kontrak ya. Dan Mikel Arteta sendiri kemungkinan besar akan tetap stay di Arsenal dan ini menjadi bukti bahwa memang apa yang dikatakan oleh Arsene Wenger bisa saja terjadi, bahwa ini adalah era barunya Arsenal di EPL karena di musim depan Pep Guardiola secara resmi sudah berpamitan dengan Manchester City dan harus meninggalkan English Premier League. Musim depan ini bakal gokil banget, guys. Bayangkan ini era baru para pelatih muda ya. Dimana jika Mikel Arteta akhirnya bertahan di EPL, lalu ada sosok seperti Michael Carrick yang sudah mendapatkan kontrak berdurasi 2 tahun dengan opsi 1 tahun perpanjangan. Lalu Chelsea, sebagaimana sudah sering kita bahas di video-video sebelumnya, akhirnya Xabi Alonso resmi bukan hanya sebagai pelatih Chelsea, namun juga sebagai manajer Chelsea ya. Dalam artian, kekuasaan Xabi itu jauh lebih besar karena perbedaan antara pelatih dan juga manajer. Jika menjabat hanya pelatih seperti sebelumnya yaitu Ruben Amorim ya, itu masih bisa dievaluasi oleh manajer tim. Nah, kalau untuk, Xabi Alonso sendiri sebagaimana yang sudah kita bahas bahwa Sabi memiliki beberapa persyaratan yang harus disetujui oleh Chelsea di mana ia harus menjadi manajer, tidak hanya melatih tim utama Chelsea namun juga mengendalikan, jendela transfer para pemain dan ikut mengawasi proses akademi pemain muda Chelsea itu sendiri. Jadi semua hal penting ada di tangan Xabi Alonso dan ini juga menjadi awal dari era yang baru bagi Chelsea karena mungkin untuk kedepannya Xabi Alonso akan bertahan lebih lama lagi karena sesuai proyek yang diberikan kepadanya ini adalah proyek jangka panjang ya. Bukan proyek setahun 2 tahun karena dalam salah satu klausul atau persyaratan yang diajukan oleh Xabi mengharapkan bahwa manajemen atau owner dari Chelsea tidak mengharapkan hasil yang instan, karena harus ada proses yang dilalui terlebih dahulu, membangun ulang skuad Chelsea atau membangun sistem yang baru, sistemnya Xabi Alonso. Lalu ada kehadiran dari Frank Lampard juga bersama Coventry City ya, yang mungkin akan memberikan sedikit kejutan, meskipun ya seperti yang kita tahu beberapa klub yang promosi dari EFL Championship atau divisi 2-nya Liga Inggris itu kurang kompetitif ketika berlaga di kompetisi utama di Premier League itu sendiri. Namun ya kehadiran Frank Lampard juga menjadi sesuatu yang sangat bagus ya untuk persaingan para pelatih karena kita akhirnya berada di posisi di mana kita melihat pelatih yang sekarang itu kita pernah melihat mereka sebagai seorang pemain.
ya kita-kitaan yang udah generasi milenial dan juga Gen Z bahkan, pasti pernah melihat ketika Mikel Arteta berseragam Everton atau Arsenal, Michael Carrick yang pernah bermain, di Manchester United, kala itu momen yang paling ikonik adalah menghadapi Barcelona di final. Lalu ada Frank Lampard yang kita lihat tendangan-tendangannya. Tendangan-tendangan jarak jauhnya ketika menjadi kapten Chelsea pada masanya gitu kan. Lalu ada Xabi Alonso ya, meskipun kalau Xabi Alonso yang paling gue ingat adalah ketika bermain di Real Madrid ya. Ketika bermain di Liverpool yang paling gue ingat adalah ketika di Night of Istanbul atau final UCL ketika mengalahkan AC Milan. Itu gue masih pernah melihat Xabi Alonso bermain untuk Liverpool gitu kan. Dan tinggal kita tunggu beberapa legend-legend dari English Premier League yang lainnya yang belum bergabung ke IPL. Salah satunya ada beberapa nama, yang pertama ada Cesc Fabregas, yang kedua ada Robin van Persie juga. Kalau untuk Vincent Kompany mungkin udah terlalu betah di Jerman ya. Ini menjadi sesuatu yang sangat menarik di IPL musim depan karena bisa jadi setelah ditinggal oleh Pep Guardiola nanti peta persaingannya akan baru lagi ya. Akan antara Manchester United, Chelsea dan juga Arsenal ini sangat-sangat kuat banget kompetitifnya gitu kan. Nah, ngomong-ngomong soal Pep Guardiola nih guys. Pep Guardiola ini kan dia memutuskan ya untuk mengakhiri kontrak bersama Manchester City padahal secara kontrak masih menyisakan satu musim lagi. Bahkan di pertandingan terakhir ketika kemarin ya City menghadapi Bournemouth itu banyak fans Manchester City yang meneriakan chance ya, yang mengatakan bahwa 1 tahun lagi, one more years again, ya, memang one more years kepada Pep Guardiola, mengharapkan bahwa Pep Guardiola bisa bertahan at least 1 musim lagi. Tetapi mungkin karena Pep Guardiola juga sudah terlalu lelah ya, karena statement terbaru dari Pep Guardiola adalah dia ingin rehat dulu sejenak selama 1 musim atau 1 tahun penuh sebelum akhirnya comeback melatih kembali. Dan ini juga menepis rumor bahwa Pep Guardiola akan melatih timnas Italia ya. Jika Pep Guardiola harus rehat selama 1 tahun, berarti kursi kepelatihan timnas Italia harus diambil alih oleh orang lain. Nah, ngomong-ngomong soal pelatih, ada kabar mengejutkan juga datang dari Antonio Conte, di mana Antonio Conte secara mendadak mengatakan bahwa ia akan mengakhiri kontraknya bersama Napoli. Dan ini juga menguatkan spekulasi ya. Kalau pendapat gue pribadi, Antonio Conte ini mau kemana gitu kan? Apakah tetap di Serie A, di klub Serie A atau ke Premier League atau kemana? Atau jangan-jangan Antonio Conte lah yang diam-diam sudah menjalin komunikasi dengan kepelatihan timnas Italia. Apalagi Antonio Conte adalah orang Italia dan juga legend Italia gitu kan. Jadi ini bursa transfer pelatih ini sangat menarik juga ya. Nah, sekali lagi congratulation kepada Arsenal yang sudah akhirnya pecah telur IPL. Semoga nanti kita lihat di tanggal 31 Mei menghadapi PSG tanpa beban karena akan menghadapi PSG sebagai juara Premier League. Ini adalah big match juara Ligue 1 PSG melawan juara Premier League Arsenal. Nah, kalau menurut kalian sendiri guys, seberapa besar impact Arsenal yang sudah mengunci gelar juara ini untuk menghadapi PSG nanti ya? Kalau menurut gue pribadi pertandingannya pasti akan seru karena tidak akan terlalu defensif, bahkan akan mengambil inisiasi serangan dari Arsenal sendiri karena secara mental pemain juga udah nothing tulus dari awal. At least kalaupun runner up di UCL masih bisa coba lagi musim depan karena ya sudah pecah telur dan mungkin gelar IPL ini adalah awal dari gelar atau trofi besar lainnya. Ini gokil banget sih. Sekali lagi gue ingin mengucapkan selamat khususnya untuk Mikel Arteta ya dan juga skuad Arsenal yang lainnya. Nah, kalau menurut kalian gimana nih prediksi kalian tentang IPL musim depan bakal kayak gimana dan juga prediksi kalian tentang nanti final Liga Champion Arsenal menghadapi PSG. Coba dong drop prediksi dan opini kalian di kolom komentar.